Kondisi pandemi COVID-19 tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Kewajiban tes rapid antigen bagi penumpang tidak menyurutkan para penumpang untuk bepergian keluar kota. Padahal pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas mengingat ancaman pandemi belum berakhir. Dan malam ini kita akan berbincang mengenai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang. Dan sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono, kemudian juru bicara Menteri Perhubungan Adhita Irawati, dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Adhita. Selamat malam, Mbak Elvira. Selamat malam, Mbak Elvira. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu saat ini mungkin dari Kementerian Perhubungan dan juga dari pihak polisian maupun juga dari pihak hotel lagi standby, tanda kutip, karena ini pada masa liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi saya ke Bu Adhita dulu. Bu Adhita, kita melihat bagaimana masifnya lonjakan penumpang yang menggunakan berbagai moda transportasi. Pantauannya hingga saat ini seperti apa lonjakan penumpang? Betulkah kali ini jumlah penumpang lebih banyak dibandingkan beberapa masa liburan sebelumnya, Bu Adhita? Baik, Mbak Elvira, dari hasil pantauan kami sebenarnya sudah mencapai puncak itu kemarin dan ada beberapa yang memang berlanjut sampai hari ini. Kalau kita lihat dari kendaraan pribadi ya, transportasi darat, ini rasanya puncaknya memang kemarin karena pantauan kami tadi dari udara hari ini arus lalu lintas relatif lancar. Namun dari bandara ini hari ini masih cukup padat ya, dan kami juga mendapatkan laporan dari pihak pengelola bandara bahwa sampai hari ini lonjakan penumpang masih terjadi, itu average-nya sekitar 27-30% yang keluar dari Soekarno-Hatta ya, karena kita melihat ini yang paling besar potensi movement-nya ada di Soekarno-Hatta. Sementara untuk kereta api tadi juga sudah disampaikan bahwa puncaknya juga kemarin, sampai 2 kali lipat dari tanggal 22 Desember, sekitar 45.000 penumpang ya dalam sehari. Jadi ini memang satu yang sudah kami antisipasi, meskipun dari hasil survei kami sebelumnya, itu sudah didapati responden itu hanya 25% yang berniat untuk bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Dan rasanya ini angka yang terkonfirmasi ya dalam puncak Nataru kali ini, sehingga kami melihat sebenarnya tidak sebanyak, justru mungkin tidak sebanyak ketika libur panjang Agustus dan Oktober kemarin. Jadi hal ini yang juga membuat kami lebih bisa mengantisipasi, di samping juga kami sudah mengambil banyak pelajaran dari libur-libur panjang sebelumnya. Demikian Mbak Elvira. Baik, antisipasi itu apakah termasuk dengan sudah secara luas mensosialisasikan mengenai rapid antigen? Kita melihat bagaimana di beberapa bandara dan juga terminal, apa yang dilakukan pemerintah, kewajiban ini bahkan menimbulkan kerumunan, Bu Adhita? Ya, jadi surat edaran gugus tugas itu diterbitkan pada tanggal 19 Desember yang lalu ya. Dan kemudian diberlakukan dari Kementerian Perhubungan itu bervariasi, ada yang mulai 19, ada yang mulai 22 Desember. Ini sebenarnya untuk memberi waktu kami mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan melalui surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ya memang waktu yang tidak panjang, namun kami upayakan bekerja sama dengan operator untuk bisa mensosialisasikan hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi mungkin beberapa hari kemarin, kita lihat ada banyak antrian di bandara maupun di stasiun kereta api. Ini sebenarnya karena rapid antigen sendiri harganya mungkin masih cukup mahal ya untuk sebagian kalangan masyarakat. Sementara dari pihak bandara dan kereta api sudah bekerja sama dengan pihak penyelenggara sehingga bisa memberikan harga yang lebih murah. Dan ini yang kemudian masyarakat yang bahkan juga sebenarnya bukan calon penumpang, itu sebagian juga melakukan pemeriksaan di situ. Namun demikian sudah kami antisipasi Mbak Elvira, dan kami betul-betul men-screening hanya penumpang kereta atau penumpang pesawatlah yang bisa melakukan tes antigen. Dan saat ini ya alhamdulillah sudah bisa terkendali. Kita sudah melakukan banyak upaya ya, antara lain juga melakukan pre-order, jadi pendaftaran secara online atau digital, kemudian juga ditambah titik-titik pemeriksaannya, kemudian personel yang memeriksa juga ditambah sehingga antriannya juga sudah bisa kita longgarkan. Demikian Mbak. Saya ingin mengkonfirmasi kritik disampaikan oleh Ombudsman dari Pak Alvin Lee.
Saya quote, kebijakan itu terlalu mendadak, kurang sosialisasi, masyarakat juga tidak punya waktu untuk memahami peraturan. Pelaksana di lapangan, petugasnya juga tidak cukup waktu untuk persiapan, jadi sama-sama masyarakat bingung, aparat kewalahan. Betulkah aparat kewalahan, Ibu Adita? Sebenarnya begini Mbak, ini memang kami oleh Satgas sebenarnya juga sudah diajak untuk duduk bersama, berdiskusi gitu ya, mempersiapkan hal ini. Dan memang ya ini kalau dibilang mendadak sebenarnya kan situasi dari pandemik ini sendiri juga dinamikanya juga sangat sangat dinamis ya. Dan dari awal kemudian kami melihat bahwa Nataru ini punya potensi movement yang luar biasa, mobilitas orang. Sehingga memang harus dicari cara bagaimana masyarakat itu kemudian tidak banyak melakukan mobilitas. Ya memang peraturan ini dibuat untuk mengetatkan persyaratan sehingga masyarakat tidak kemana-mana. Memang itu sebenarnya kan tujuan utamanya. Berkali-kali Pak Menko Marinvest juga mengatakan hal tersebut, Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan hal tersebut. Jadi aturan ini sebenarnya sudah dipikirkan masak-masak, namun demikian ketika dituangkan di dalam perangkat hukum, dalam surat edaran, ini memang perlu waktu Mbak, dan kita juga harus berhati-hati dengan wording dan redaksional, sehingga mungkin itu yang kemudian diterbitkan, dirasa agak mendadak, namun kami masih memberi waktu selama 2 hari dari Kementerian Perhubungan itu untuk diterapkan di lapangan. Jadi ini juga memberi prakondisi kepada operator dan masyarakat untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru. Demikian Mbak Elvira. Baik, karena memang tujuannya sebenarnya positif ya Bu Adita. Tapi saya ke Pak Rusdi, betulkah di lapangan aparat juga kewalahan? Kita melihat bagaimana di bandara Pak beberapa hari kemarin personil kepolisian berusaha untuk menenangkan massa karena antrean cukup panjang terkait antigen ini. Yang jelas segala sesuatunya telah di mapping oleh Polri, telah dipetakan kerawanan-kerawanan apa saja yang akan muncul dalam kegiatan aktivitas Natal dan Tahun Baru ini. Jadi dari Polri sendiri, situasi apapun ini sudah dipetakan dan kita telah mempersiapkan cara-cara bertindak yang memadai sehingga situasi apapun anggota di lapangan akan bisa mengendalikan. Seperti itu Mbak Elvira. Kerawanannya seperti apa? Identifikasi awalnya, mapping yang sudah dilakukan pihak kepolisian seperti apa Pak Rusdi? Ya, untuk kerawanan-kerawanan yang kita petakan, untuk menjamin bahwa Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik, kepolisian menggelar operasi lilin tahun 2020. Kesatuan tingkat Mabes, tingkat kewilayahan, dibantu dengan pemangku kepentingan yang lain, bekerja dengan mengedepankan cara-cara pencegahan dan didukung dengan kegiatan-kegiatan deteksi dan juga penegakan hukum. Kita telah memapping kerawanan yang mungkin muncul di bidang kriminalitas, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, kemudian curanmor, kemudian juga sampai aksi-aksi terorisme. Ini telah kita petakan. Kemudian juga kita memetakan kerawanan di bidang lalu lintas, kemacetan, kemudian juga pelanggaran lalu lintas, dan juga kecelakaan. Selain daripada itu kita memetakan ini masalah bencana. Situasi sekarang sedang musim hujan, tentunya rawan akan bencana tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan juga bencana non-alam sekarang ini dengan pandemi COVID-19. Kita melibatkan khususnya Polri, itu terdapat 89.917 personil yang kita libatkan di dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Salah satu sasaran pengamanan itu adalah pelabuhan, bandara, terminal, dan lain sebagainya. Sehingga masalah di bandara tentunya telah kita antisipasi. Terdapat anggota-anggota yang siap dengan cara bertindak yang telah kita siapkan, sehingga permasalahan-permasalahan di bandara maupun di tempat-tempat yang lain senantiasa bisa terkontrol dan bisa dikelola oleh anggota di lapangan. Seperti itu. Baik, Pak Rusdi, saya tahu bahwa memang pengawasan keamanan jelang akhir tahun ini menjadi krusial
sudah rutin dilakukan setiap tahunnya, tapi yang berbeda tahun ini adalah kondisi pandemi. Kapolri juga cukup concern mengenai kondisi pandemi dan mengeluarkan maklumat terbaru. Kita akan berbincang nanti terkait maklumat ini, bagaimana mencegah munculnya kerumunan di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Usai jeda, kami kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Pak Rusdi lagi. Pak Rusdi, maklumat yang dikeluarkan Kapolri yang terakhir kali terkait kepatuhan protokol kesehatan, secara detail Pak, apakah mengeluarkan maklumat seperti ini juga dijamin pelaksanaannya di lapangan? Jadi yang pertama, Polri taat azas dan memegang teguh azas bahwa keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa juga Polri mengkaji pendapat-pendapat para pengamat maupun para expert di bidang pandemi. Seperti kita ketahui bahwa liburan panjang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penularan COVID-19. Atas dasar itu, maka Kapolri mengeluarkan maklumat nomor 4 tahun 2020, tanggal 23 Desember kemarin. Yang tentunya bertujuan bagaimana maklumat ini dapat memutus dan juga mencegah rantai daripada penyebaran COVID-19. Kemudian juga memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru. Dalam maklumat ini diatur agar tidak diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mengundang berkumpulnya masyarakat banyak. Antara lain, tidak ada kegiatan-kegiatan agama yang dilaksanakan di luar daripada tempat atau rumah ibadah. Kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan perayaan pergantian tahun. Kemudian tidak ada arak-arakan, tidak ada pawai, dan juga tidak ada pesta kembang api. Di dalam maklumat tersebut jelas dikatakan bahwa apabila anggota di lapangan menemukan hal-hal yang melanggar maklumat ini, wajib hukumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memadai disesuaikan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Jadi sudah jelas di sini bagaimana anggota Polri khususnya memiliki payung hukum dan tentunya akan melaksanakan maklumat ini dengan bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Elvira. Baik, brief dan clear maklumatnya. Saya sekarang ke Pak Maulana, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusdi. Pertanyaannya biasanya akhir tahun Pak, pihak hotel sering melaksanakan pelaksanaan perayaan Tahun Baru. Apakah hal serupa tahun ini tetap berlangsung atau seperti apa komunikasinya dengan pihak perhotelan? Ya tentu di kami masalah perayaan Tahun Baru itu dengan kondisi pandemik tentu kita mengikuti aturan yang berlaku ya. Jadi kalau kita bicara perayaan mungkin tidak. Jadi biasanya kalau kebiasaan setiap tahun itu year end ataupun Natal itu biasanya hotel memiliki paket itu adalah paket berlibur sekalian perayaan Tahun Baru. Namun kalau sekarang bukan perayaannya nggak ada. Jadi mereka cuman memiliki fasilitas akomodasi untuk disediakan untuk orang-orang yang pergi berlibur. Seperti itu. Gitu Mbak kira-kira. Jadi nggak ada yang namanya perayaannya, kita tidak melakukan itu. Artinya dijamin tidak ada hotel yang menyediakan paket untuk perayaan Tahun Baru untuk perayaannya, untuk pesta kembang api, seperti itu? Ya persis Mbak. Jadi karena kita juga mengikuti aturan ya. Kalau kami di sisi pelaksanaan kegiatannya tentu sektor yang harus taat dengan aturannya. Jadi kalau kan itu yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini murni masyarakat atau traveler yang bergerak itu karena kita sudah sama-sama tahu bahwa liburan itu adalah liburan yang dijanjikan mengganti liburan Lebaran. Kalau kita perhatikan bersama-sama
apa yang terjadi di seluruh pergerakan itu banyak tuh orang yang mudik ya. Jadi bukan hanya orang pergi berlibur, tapi orang yang pulang kampung karena pada saat Lebaran mereka tidak punya kesempatan untuk itu. Nah, di sisi lain juga ada traveler itu atau masyarakat yang juga memanfaatkan untuk pergi berlibur, ya kan? Itu kondisinya seperti itu. Jadi bukan mereka bepergian untuk merayakan tahun baru, itu sudah berbeda. Oke, ketika awal ada kebijakan pengetatan kembali sejumlah kebijakan terkait untuk mengantisipasi lonjakan COVID pasca libur Natal dan Tahun Baru, banyak masyarakat yang kemudian memikirkan ulang untuk melakukan perjalanan. Apakah kebijakan seperti ini turut memberikan dampak yang cukup signifikan hingga saat ini bagi industri hotel dan restoran? Pertanyaannya menarik, karena kami ini adalah sektor yang selalu bisa produktivitasnya itu baru terjadi pada saat orang pergi berlibur. Jadi beda mungkin dengan perbankan, manufaktur, mungkin dengan aparatur sipil negara, mereka semuanya kan bergeraknya pada saat hari kerja gitu loh. Kalau di kami, sektor kami adalah yang memanfaatkan produktivitas ada di hari libur. Itu satu. Dan yang kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang itu libur yang dijanjikan oleh pemerintah. Untuk mengganti Lebaran, sehingga cuti bersama itu memang sudah terprediksi. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik orang yang pergi berlibur itu selain orang yang pergi bergerak itu dalam rangka bisnis trip, kalau orang yang berlibur itu mereka semua mempunyai planning ya, schedule, baik itu dari sisi biaya, waktu dan seterusnya. Jadi banyak macam-macam kalau travel itu umum. Nah, otomatis pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara mendadak ini membuat shock kepada masyarakat atau traveler itu sendiri. Jadi bukan hanya pada traveler, tapi termasuk pelaku usaha dan juga tenaga kerja di pariwisata. Karena sektor kami sekali lagi, ini memang sektor pariwisata lah yang paling terdampak paling dalam. Kita 10 bulan tidak bisa bergerak apa-apa karena social distancing itu yang membatasi kita untuk bergerak. Sementara kita mengandalkan suatu pergerakan. Nah, kemudian dikeluarkan satu kebijakan itu berlaku surut. Nah, ini yang masalah public policy-nya ini yang menjadi masalah di kami gitu. Kalau berlaku yang akan itu mungkin nggak ada masalah. Buktinya terjadi kan, kita perhatikan di bandara, di terminal terjadi benar-benar kepadatan untuk orang testing dan seterusnya kan. Itu juga termasuk ada cancellation. Karena yang paling utama itu seperti Bali lah. Bali itu kan diterapkannya PCR. PCR itu nilainya bukan murah loh. Dan itu ditanggung oleh masyarakat sendiri. Itu nilainya 1 juta lebih. Itu kita bayangkan aja yang bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang sudah membeli tiket, sudah memesan hotel, sudah membayar, melakukan cancellation. Jadi dinamika ini terjadi di kami sekarang saat ini. Kemudian masuk Bali juga, itu banyak hotel itu yang buka hanya karena masalah libur ini. Karena momentum kami udah hilang di 2020 ini, emang itu momentumnya. Untuk bertahan itulah. Bahkan mereka kan cuma bekerja 1 minggu, mungkin cuma 1-2 hari sekarang ini. Nah, momentum Lebaran ini mereka, momentum libur panjang ini mereka sudah bersiap-siap untuk bekerja kembali. Namun ternyata dengan ada kebijakan ini semuanya jadi berantakan. Itu yang disayangkan itu. Sebenarnya bukan kami menolak adanya kebijakan, namun kebijakan berlaku surut dan membebankan ke masyarakat ini dampaknya cukup besar gitu. Kecuali kalau pemerintah menyampaikan itu tidak dalam waktu singkat ya, akhirnya tidak ada kerugian di masyarakat. Ini kan kita baliknya di situ aja sebenarnya ujungnya. Baik, saya coba ke Bu Adita merespon apa yang Anda sampaikan, karena memang ini bukan pertama kali kita mendapatkan tenggang waktu libur panjang. Sebelumnya juga pernah ada libur panjang serupa. Mengapa kemudian dilakukan secara mendadak? Apakah karena memang tren kasus saat ini terus meningkat, Bu Adita? Ya, Mbak Elvira. Jadi memang apa yang menjadi keputusan terkait dengan persyaratan perjalanan di masa pandemik ini kan sebenarnya ada di Satgas ya, ada Satgas Penanganan COVID. Yang memang lintas kementerian juga ada di situ. Jadi kami pun juga diajak diskusi untuk membahas mengenai peraturan ini. Tadi sudah saya sampaikan, memang tujuan utamanya sebenarnya kan untuk memutus mata rantai, apalagi sekarang situasinya kalau kita lihat angka terinfeksi atau terinfeksi setiap hari itu kan angkanya bertambah dan betul-betul mengkhawatirkan ya. Dan salah satu yang kemudian dari analisis Satgas yang dilihat trennya adalah setiap kali ada libur panjang selalu terjadi lonjakan
kasus gitu. Nah, oleh karenanya memang kemudian Satgas melihat bahwa perlu dilakukan pembatasan tersebut khusus untuk libur Natal dan Tahun Baru. Nah, bahwasannya ini kemudian dirasa mendadak, tadi Pak Maulana juga mengatakan berlaku surut, ya ini suatu proses Bapak yang memang kami sendiri mengikuti prosesnya cukup panjang dan juga tentunya sangat memperhatikan apa yang menjadi concern dari berbagai pihak. Kalau kemudian ini akan dilakukan secara ekstrim sebenarnya bisa saja ya, tapi ini kan kita juga harus memikirkan bagaimana sektor-sektor khususnya di ekonomi ini bisa terus berjalan. Maksudnya secara ekstrim itu seperti apa Bu Adita? Ya, sama sekali tidak boleh dilakukan pergerakan, Mbak. Seperti mudik yang bulan Mei yang lalu. Itu kan betul-betul dilarang ya pada saat itu. Hanya logistik yang boleh berjalan. Tapi kan kita juga tidak mungkin melakukan hal itu lagi seperti di saat sekarang ini gitu. Jadi dalam beberapa bulan sejak mudik ini kan kita sudah banyak sekali belajar dari dinamika pandemik dan kemudian pemerintah memutuskan bahwa memang harus dicari sebuah jalan agar pandemik ini atau angka terinfeksinya juga tidak terus melonjak, namun tetap beberapa sektor itu tetap bisa berjalan. Jadi makanya dilakukan pengetatan, bukannya pelarangan ya, tapi pengetatan syarat perjalanan. Dan kami di Kementerian Perhubungan ini juga sebenarnya sektor yang betul-betul merujuk kepada apa yang diputuskan oleh Satgas. Kami ini penyedia infrastruktur dan layanan transportasi. Jadi bagaimana syarat penumpang di masa pandemik ini memang akhirnya rujukannya kami pun kepada Satgas. Jadi begitu Mbak yang bisa saya sampaikan Mbak Elvira. Baik, tapi menarik apa yang diputuskan dalam kebijakan pemerintah dan juga tanda kutip bisa ditawar. Contohnya adalah PCR untuk masuk wilayah Bali. Jika sebelumnya kebijakannya 2 hari sebelum tiba di Bali, tapi kemudian ditawar oleh pemerintah provinsi setempat menjadi 7 hari sebelum tiba di Bali. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membuat masyarakat bingung untuk bertindak, untuk melangkah. Kepastian yang disampaikan pemerintah berubah-ubah. Ya, ini sebenarnya kalau membicarakan soal syarat-syarat Mbak, saya harus sampaikan sebenarnya ini juga bukan tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan ya. Kembali lagi, ini syarat ini kan tugas dan fungsi dari Satgas. Namun demikian apa yang kami dapatkan, yang kami ikuti, ini memang Bali ini kan showcase-nya Indonesia ya Mbak ya. Jadi bagaimana kemudian negara ini dinilai bisa mengendalikan pandemik, itu salah satunya kan dilihat juga dari daerah-daerah tujuan wisata utama, terutama adalah Bali. Jadi memang kita perlu hati-hati khusus untuk Bali ini. Dan sebenarnya juga pemerintah daerah sendiri kok yang kemudian meminta agar ini lebih diperketat. Karena saat ini angka terinfeksi di Bali sebenarnya sudah bisa lebih dikendalikan. Sehingga ketika terjadi lonjakan atau libur panjang, ya tentunya pemerintah daerah setempat berharap ini tetap bisa dilanjutkan. Jangan sampai kemudian ada kasus-kasus yang membuat pariwisata Bali harus diketatkan lagi gitu. Jadi ini sebenarnya untuk sebuah tujuan yang bagus, khususnya untuk jangka panjang ya, agar Bali bisa kembali lagi seperti dulu. Tapi ini kan perlu upaya-upaya yang salah satunya ya tadi pengetatan bagaimana wisatawan yang akan masuk ke Bali agar angka-angka penularan ini juga tidak melonjak lagi gitu di Bali. Begitu Mbak. Oke, di luar regulasi ini ternyata juga kita temukan banyak pihak-pihak yang bermain mencari peluang, termasuk juga ditemukannya surat keterangan tes rapid antigen palsu Bu Adita. Nanti kita akan berbincang mengenai usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai banyak kebijakan yang kembali diambil pemerintah untuk mencegah bertambahnya kasus positif COVID-19 pasca libur Natal dan juga Tahun Baru. Kembali saya menyapa Bu Adita. Tadi kita menyayangkan bahwa di beberapa lokasi kemudian ditemukan sejumlah kasus adanya oknum-oknum yang menyediakan surat keterangan rapid antigen palsu. Dari Kementerian Perhubungan mendeteksi ini tidak, Bu? Ya, kami mendapat laporan dari penyelenggara transportasi udara ya khususnya di bandara memang ditemukan ada dan juga di stasiun kereta api. Ya ini satu hal yang
terus terang pasti tidak bisa kita tolerir ya Mbak ya, karena ini juga masuk, artinya kan ini juga sudah di ranah kriminal gitu. Jadi kami secara tegas kemudian melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Dan saya rasa ini hanya muncul di hari-hari pertama ya. Setelah itu kami mendapat laporan ini sudah bisa dikendalikan, dan juga dari pihak otoritas bandara maupun juga pengelola kereta api itu semua juga sudah memberikan laporan bahwa sampai kemarin hari kedua ya dilakukan dioperasionalkan syarat-syarat antigen itu sudah tidak ada lagi yang ditemukan melakukan pemalsuan. Demikian Mbak Elvira. Baik, bagaimana mencerahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa betul ini adalah tes asli bukan palsu? Ya, jadi lebih baik memang betul-betul tes di tempat yang resmi ya. Stasiun kereta api KAI dan juga Angkasa Pura II, Angkasa Pura I saat ini sudah menyelenggarakan di lokasi masing-masing. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah tempat resmi, bekerja sama dengan penyelenggara juga yang sudah direkomendasikan oleh Satgas, sehingga kami sarankan bisa ke sana atau ke rumah sakit yang merupakan rekomendasi dari Satgas juga. Dan saya rasa sosialisasi tentang rumah sakit ini sudah banyak sekali disampaikan melalui media sosial atau media yang lain. Kalau memang tidak memahami atau tidak mengetahui, ya saya rasa ini bisa kemudian ditanyakan langsung kepada pihak pengelola transportasi, baik itu di kereta api, di bandara, maupun juga di beberapa tempat keberangkatan seperti terminal. Begitu Mbak. Baik, Pak Rusdi, apakah ini juga termasuk dalam salah satu pengawasan dari pihak kepolisian? Ya, ini dalam pengelolaannya memang ini adalah bagian dari Satgas, di mana di sini kepolisian tentu ada di situ juga. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Rusdi, bagaimana Pak identifikasinya di lapangan? Karena tidak hanya di satu titik, tapi di beberapa titik di sejumlah kota sudah ditemukan rapid antigen palsu. Yang jelas itu semua adalah tindak pidana. Kita mengawali ketika mendapat laporan, isu-isu, kita telah cepat turun untuk mengantisipasi itu. Yang jelas kami dari kepolisian menghimbau kepada pelaku-pelaku ini menghentikan tindakan-tindakan yang tentunya ini merupakan satu tindak pidana. Juga masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam mencari dokumen perjalanan seperti ini, lebih baik didapati dari tempat-tempat yang telah resmi dibuka oleh pemerintah, sehingga bisa terhindar dari masalah-masalah penipuan dokumen seperti ini. Yang jelas kami dari aparat kepolisian cepat menanggapi ini semua, dan tadi laporan dari Bu Adita juga bahwa sudah tidak ditemukan lagi dokumen-dokumen palsu semacam itu. Oke. Baik, yang juga harus diperhatikan masyarakat adalah bagaimana tidak menimbulkan kerumunan, mencegah terjadinya kerumunan pada saat perayaan malam tahun baru. Apa sanksinya kemudian Pak Rusdi jika masyarakat berinisiatif membuat perayaan tahun baru dalam level skala mikro mungkin? Yang jelas sudah jelas bagi kami dan juga bagi masyarakat, maklumat Kapolri. Ya. Dilarang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan masyarakat. Jika itu ditemukan, wajib hukumnya bagi anggota Polri, sekali lagi wajib hukumnya bagi anggota Polri untuk mengambil langkah-langkah disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila dinilai melanggar protokol kesehatan, sanksinya cukup berat. Bisa dipidana ataupun mendapat denda. Bisa dikenakan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Di sana bisa dipidana sampai 1 tahun. Ataupun undang-undang wabah penyakit menular. Di sana pun yang mengabaikan tentang aktivitas antisipasi wabah penyakit menular, bisa dipidana sampai 1 tahun. Saya harapkan masyarakat bisa memahami, maklumat ini bisa dipatuhi, sehingga malam tahun baru, kegiatan Natal bisa berjalan aman dan juga bisa berjalan dengan sehat. Oke, bagaimana dengan petugas kepolisian? Itu harapan kami dari Polri. Bagaimana dengan petugas kepolisian yang kemudian lalai untuk menerapkan protokol kesehatan ini, mencegah terjadinya kerumunan? Yang jelas, kalau di Polri, reward and punishment sudah jelas.
siapa yang melakukan hal-hal yang baik tentunya akan mendapat ganjaran yang baik. Anggota yang lalai akan kewajibannya tentunya akan ditindak. Akan dilakukan penegakan disiplin terhadap anggota-anggota yang lalai. Tapi saya yakin dengan maklumat Kapolri yang sudah jelas seperti ini, anggota Polri di lapangan akan menegakkan daripada maklumat Kapolri itu sendiri. Oke, saya ke Pak Maulana. Pak Maulana, tadi sudah disampaikan jelas instruksinya, maklumat dari Kapolri. Dari pihak hotel tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada perayaan malam tahun baru secara spesial dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana dari sisi masyarakat yang menginap? Dari sisi tamu, apakah kemudian dari pihak hotel bisa secara tegas untuk sama-sama bekerja sama menegakkan protokol kesehatan? Kalau tamu yang menginap di hotel tentu harus mengikuti regulasi yang ada di hotel. Tamu yang menginap di hotel itu tidak mungkin bisa melakukan apa saja menurut yang mereka mau ya. Karena kami di hotel itu ada tata aturan atau SOP tentang pergerakan daripada tamu-tamu itu sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan nanti mereka akan mengadakan perayaan sendiri di hotel, ya itu tidak mungkin karena di hotel sendiri tidak mungkin melakukan itu gitu. Karena kan hotel sendiri sudah melarang kegiatan tersebut. Gitu. Yang ada sekarang kan tamu itu adalah menginap kan gitu. Intinya seperti itu. Artinya tidak diperbolehkan ada aktivitas apapun meskipun itu inisiatif dari tamu itu sendiri. Saya koreksi ya, bukan tidak boleh ada aktivitas apapun, tapi aktivitas perayaan. Tapi di dalam hotel itu tentu ada mereka akan bergerak untuk menikmati fasilitas hotel, tentu dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, sebenarnya yang jadi masalah ini kan masalah perayaan yang kita bahas untuk Natal tahun baru ini, bukan aktivitas tamu di dalam hotel. Jadi tamu di dalam hotel tetap masih bisa melaksanakan kegiatannya. Sejauh itu menerapkan protokol kesehatan, baik itu menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh hotel itu sendiri. Oke, ada kesepakatan itu kita harapkan juga diikuti oleh masyarakat kita. Terakhir saya ke Bu Adita. Bu Adita, ini masih panjang, ini masih masa mudik, belum lagi arus balik, artinya memang harus antisipasi terus dilakukan. Kita tidak ingin kebobolan lagi, jumlah kasus positif corona terus meningkat. Apa sanksi bagi operator yang lalai atau abai terhadap protokol kesehatan? Ya, seperti yang juga sudah diatur ya di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020, di situ jelas Mbak disampaikan bahwa untuk operator yang lalai itu ada beberapa sanksi yang akan diberikan ya, dan sanksinya ini memang bertingkat, mulai dari yang ringan sanksi administratif sampai dengan pencabutan rute. Itu dan beberapa case sudah kami terapkan ya. Tidak hanya di Nataru ini, tapi juga selama masa pandemik. Jadi ini satu hal yang secara konsisten akan kami perlakukan, dan kami juga sudah selalu mengingatkan kepada semua operator untuk betul-betul laksanakan protokol yang sudah ditetapkan di dalam peraturan menteri maupun surat edaran para dirjen yang ada di Kementerian Perhubungan. Dan kami juga menurunkan pihak seperti otoritas bandara, syah bandar di pelabuhan, maupun juga pengawas-pengawas semua yang ada di laut dan juga di darat untuk bisa memastikan bahwa operator ini melakukan menerapkan protokol sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Demikian Mbak Elvira. Baik, Bu Adita, Pak Rusdi, Pak Maulana, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Newscast. Kita harapkan apa yang diperbincangkan malam ini juga nanti diwujudkan di lapangan. PR panjang, masanya masih cukup panjang hingga nanti arus balik. Selamat malam Bu Adita, Pak Rusdi, dan Pak Maulana. Terima kasih sekali lagi waktu Anda. Selamat malam, terima kasih. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.